Selamat malam dan selamat datang kembali dalam channel kita Danyang Dedemit. Seperti biasa, sebelum mendengarkan cerita, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan bagi yang sudah selalu nyalakan notifikasinya agar selalu mendapat kabar terbaru dari video-video yang kita upload. Sekarang langsung aja kita masuk ke cerita. Halo teman-teman, ini aku akan mengawali yang menganut ilmu sesat, di mana dia berprofesi sebagai seorang pedagang beras. Beras memang makanan pokok kita semua. Di seluruh Indonesia, sebagian besar penduduknya memakan beras. Ya, dia merupakan salah seorang juragan beras yang kaya raya di desaku. Gudangnya banyak untuk menampung beras-beras, baik dari luar maupun dari dalam desa ini sendiri. Saking banyaknya gudang yang dia punyai, dia memiliki banyak sekali pekerja yang bekerja untuk dia, mengurusi masalah beras-beras itu tadi. Sebagai seorang juragan, dia dikenal sebagai orangnya ya nggak neko-neko gitu kelihatannya, nggak aneh-aneh lah, wajar. Kalau orang lain melihatnya dia wajar gitu, wajar. Namun ada sebagian orang yang tahu kalau sebenarnya dia itu seorang penganut pesugihan, dan pesugihan yang dia anut itu ada suatu pesugihan yang sangat aneh dan mungkin tidak wajar bagi kita semua. Ya teman-teman, saya juga heran, kenapa ya ada manusia yang mau menuju jalan sesat, padahal kalau kita minta kepada Tuhan atau Allah, dia akan penuhi apa yang menjadi keinginan kita, asal kita mau berusaha dengan keras. Ya, kita kembali ke cerita itu. Pernah suatu hari, salah seorang anak buahnya bilang kepadanya, "Pak, Brown sudah datang, Pak. Gini aja, beras itu ditampung aja di gudang nomor 7. Jangan yang di gudang nomor 6," katanya gitu. Karena di sana udah stok penuh. Lalu gini, gini, besok malam kan 2 hari lagi nih mau bulan purnama. Iya Pak, biasa. Jangan lupa belikan aku kain putih ya. Kain putih berjumlah 3 helai. Iya Pak, yang biasa buat ngubur mayat. Iya Pak, kata pegawainya. Buat apa Pak? Udah, kamu gak usah nanya-nanya. Apa yang jadi perintahku, kamu nurut aja, katanya gitu. Iya Pak, saya siap. Pak, ya apalagi? Ini Pak, anak si Karsa sakit Pak. Si Karsa minta izin, gak bisa berangkat
berapa hari? Ya mungkin 3 hari, Pak. Oh, kalau begitu ini uang buat si Karsa, buat berobat anaknya, biar dia cepat bisa kerja. Iya, Pak. Lumayan loyal sebenarnya orangnya. Dia nggak, kalau dibilang orang munjung atau pesugihan, dia nggak begitu pelit ke anak buahnya. Banyak kok anak buahnya merasa berhutang budi sama dia. Nah, 2 hari telah berlalu, tepat di malam bulan purnama. Sebelum datangnya bulan purnama itu, salah seorang anak buahnya disuruh masak bubur yang banyak sekali, bahkan suatu dandang besar. Mungkin ada kalau 10 kilo beras untuk bikin bubur aja. Anak buahnya tuh mikir, wah, ini bubur mau dikasihkan ke siapa ya? Gitu. Lalu dia nyuruh anak buahnya gini, pokoknya kamu masak aja. Iya, Pak. Setelah masak, kamu pulang. Iya, Pak. Saya boleh pulang, Pak, setelah ini selesai? Kamu pulang aja, nggak usah kesini lagi, kecuali besok pagi kamu kesini lagi. Iya, Pak. Karena anak buahnya yang tadi disuruh masak bubur itu penasaran, dia pura-pura pulang, tapi dia sembunyi di suatu tempat yang juragannya tuh nggak tahu. Akhirnya malam telah larut, dia memanggil istrinya. Bu, sudah waktunya, Bu, katanya gitu. Iya, Pak, sebentar, kata istrinya. Udah, Bu, sekarang, Bu, ini sudah 11:30 lebih, nanti kita telat. Iya, Pak. Apa yang terjadi, teman-teman? Istrinya itu menanggalkan bajunya satu persatu, sampai benar-benar telanjang bulat. Lalu dia nyuruh ke istrinya, Bu, sudah, Bu, waktunya berbaring, katanya gitu. Iya, Pak. Lalu istrinya berbaringlah di situ. Ditutupinya tubuh istrinya yang telanjang itu dengan kain kafan 3 lapis. Setelah itu, di atas kain kafan, kain putih itu tadi, dituangkanlah bubur itu yang sudah mendingin di atas tubuh istrinya yang tertutup kain kafan itu. Nggak tahu apa yang dia baca, rapalan apa, aku juga nggak ngerti. Dibukanyalah sebuah bak yang tertutup rapat, dan konon katanya bak itu setiap hari nggak pernah dibuka, kecuali bak itu mau melakukan ritual yang tadi itu. Benar, teman-teman. Ketika bak itu dibuka, satu persatu binatang lintah itu berjalan berbaris menuju di mana tempat tidur yang ada istri dari juragan itu. Dari persatu lintah itu berjalan menuju tempat tidur, dan setelah di atas tempat tidur, mereka berjalan merayap di atas kafan yang untuk menutupi tubuh istri juragan itu. Benar, bubur yang ditumpahkan di kain kafan itu dimakan oleh lintah-lintah itu. Lintah itu bukan 1 atau 2 lintah, teman-teman, tapi ribuan lintah, mungkin malah jutaan lintah
Saya sendiri juga heran itu. Jutaan lintah makan bubur. Dari situ terdengar suara kerekut, kerekut, kerekut. Lintah makan bubur itu, teman-teman. Setelah puas lintah itu makan, mereka akan kembali lagi masuk ke bak yang sama, dan oleh juragan itu langsung ditutup lintah itu. Udah bu, udah selesai, sekarang kamu mandi bu, itu udah aku siapin kembang 7 rupanya di kamar mandi. Iya pak. Istrinya itu manut aja apa yang disuruh oleh suaminya. Aneh, benar-benar aneh. Lalu keesok paginya, yang namanya dia jualan beras rame banget, rame sampai yang beli itu berjejal-jejal kayak lintah yang kayak tadi malam itu. Aneh nggak teman-teman? Toko-toko yang lain, baik itu yang keturunan pribumi, yang keturunan Tionghoa, sama-sama jualan beras yang sama, beras yang bentuknya sama. Tapi kenapa kok hanya toko dia yang kelihatan rame? Tapi masih beruntung lah, toko-toko yang lain masih, katakanlah, masih bisa menerima pembeli. Ada yang mau mampir ke sana, ya walaupun hanya 1-2, tapi kelihatan ada lah. Memang Allah itu maha adil. Setelah itu saya dengar dia sakit, teman-teman. Juragan itu sakit, gak tahu sakit apa. Sakit saking parahnya, katanya sampai gak bisa berdiri dari tempat tidurnya. Istrinya setia menemani dia, dan sampai hayatnya pun istrinya tetap menemaninya. Tapi aneh teman-teman, ketika dia mau meninggal itu hujan deras, nggak berhenti, sampai orang sekampung tuh heran. Hujan dari tadi malam sampai pagi hari lagi, sampai siang hari lagi, kok nggak berhenti. Ada apa ya? Kok kayak gini? Nah, mayat juragan itu kan jadi susah mau dikuburin. Mau keluar masih hujan, nggak dikuburin. Yang namanya tradisi di kita kan, kalau ada mayat atau jenazah harus cepat-cepat dikubur. Lah kalau kehalang hujan, gimana teman-teman? Kita bisa apa? Mau dipaksain? Kan nggak mungkin teman-teman. Itulah teman-teman, aneh tapi nyata. Tapi itu yang terjadi teman-teman. Sepeninggal juragan itu, tokonya tidak seramai dulu lagi. Ya ada yang beli tapi 1-2. Semakin lama kekayaannya pun tidak seperti dulu lagi, mengikis satu persatu. Bahkan anak keturunan pun sekarang pun nggak ada jejaknya. Di mana itu? Di mana mereka tinggal? Karena rumah yang ada di sini dijual, lalu pindah di suatu tempat yang kita orang kampung nggak ngerti. Dan istrinya pun dengar-dengar juga udah meninggal, tinggal keturunannya, anak-anaknya entah pindah kemana. Rumah sini dijual, gudang sana dijual, toko yang di pasar juga dijual, bahkan semuanya hartanya dengar-dengar sudah nggak seperti dulu lagi. Katanya orang yang pernah melihat atau mendengar kabar anak-anaknya juragan itu, hidup mereka sengsara, tidak seperti dulu ketika bapaknya masih hidup, mau beli apa saja bisa. Dan kayaknya kehidupan anak-anaknya itu
miris sekarang teman-teman, miris. Dia harus membanting tulang hanya sekedar untuk sepiring nasi. Berbeda dulu ketika bapaknya masih hidup, mau makan apa aja bisa, gak perlu susah-susah dia bekerja. Nah itu teman-teman, konon katanya kalau di dalam sebuah keluarga yang menganut ilmu kayak gitu, biasanya sepeninggal orang yang menganut aliran seperti itu, kalau anak-anaknya tidak mau mengikuti jejaknya, makanya dia akan menjadi orang yang miskin 7 turunan. Itu benar atau tidak aku nggak ngerti, cuma itulah cerita yang aku dengar di lingkungan, di masyarakatku. Nah teman-teman, janganlah kita melakukan kayak gitu. Kasihan anak dan keturunan kita nanti tidak bisa menikmati apa yang menjadi hak mereka. Karena apa? Hak yang seharusnya jadi milik mereka, hak yang harusnya menjadi punya mereka, sudah kita ambil dulu. Kita itu seperti pencuri dari keturunan-keturunan kita nantinya. Wah, waktu dia berhasil ya dalam melakukan apa yang dia perbuat itu tadi, dia bangga jadi orang kaya, terpandang, dihormati sana sini. Tapi tidak sadarkah kalau sebenarnya yang kita makan, yang kita jadikan kebanggaan itu adalah rezeki dari anak-anak keturunan kita. Apakah kalian akan tega melihat keturunan-keturunan kita itu sengsara? Apakah kalian tega melihat apa yang di hadapanmu ada seorang keturunan dari diri kita ini sengsara hidupnya, harus bersusah payah banting tulang yang tidak tahu ujungnya? Walaupun sudah melakukan kayak gitu, hanya cukup buat makan aja, gak akan ada kemajuan bagi anak keturunan kita, karena kita telah membawa kutukan bagi mereka. Itulah teman-teman, sekelumit kisah yang ada di desaku, yang sengaja aku kumpulkan satu persatu untuk menjawab setumpuk rasa penasaranku. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya juga sangat-sangat terima kasih karena kalian telah setia mendengarkan cerita saya. Bye-bye. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa nantikan kembali cerita horor berikutnya hanya di channel Danyang Dedemit. Jangan lupa bagi yang sudah subscribe selalu nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat info video-video terbaru yang kita upload. Baiklah, sampai jumpa kembali dalam cerita berikutnya.